Masya Allah, dia belum puas dengan uang yang numpuk. Dengan nol yang menjajar. Masih korupsi. Masya Allah, dia belum puas dengan uang yang numpuk. Dengan nol yang menjajar. Masih korupsi. Padahal kurang apa dia? Rumah mewah, jabatan tinggi, mobil banyak, pakaian banyak, kehormatan luar biasa. Tapi kurang puas dengan uang. Artinya uang yang dia miliki, yang sekian banyak, kekayaan yang banyak, tidak membuat dia bahagia. Misalnya keluarga kurang mampu. Bapaknya meninggal, emaknya tidak bekerja, ini anak perempuannya belum kerja. Demi ngejar uang, perbuatan yang diharamkan oleh agama pun kadang-kadang dijabani. Hati nuraninya hilang. Jadi jual diri ada. Ada. Kenapa? Hati nuraninya hilang. Ngejar-ngejar uang. Gara-gara uang. Ya Allah Bu. Seorang yang tadinya biasa. Begitu naik duitnya banyak. Pede. Ada nggak? Tadinya dia kaya. Dengan kudrat irat Allah. Dia jatuh miskin. Yang tadinya songong. Jadi merunduk. Ada nggak? Ada. Jadi yang namanya uang itu sangat berpengaruh. Dalam seseorang. Kecuali orang tadi orang yang mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita orang yang beriman. Jangan hanya gara-gara uang berubah semuanya salah. Tapi tetap punya uang, tidak punya uang. Kita bersyukur dengan nikmat Allah. Uang tidak menentukan bahagia tidaknya. Iya. Karena apa? Pakai hati nurani, halal apa haram. Nah. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Al-Baqarah 168. Aduh. Hei manusia, manusia bukan kita. Manusia. Makanlah semua yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata buat kalian. Dalam ayat ini Allah menyatakan kalau yang tidak halalan thayyibah secara hukum, cara memperolehnya kemasukan setan. Udah kalau gitu. Kita buka pertanyaan ya. Nyambung dengan tema mudah-mudahan siapa yang mau nanya? Yang putih-putih dulu di sini. Silakan Ibu. Waduh, bajunya buricak purinong. Kerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Saya dari Majelis Taklim Miftahul Palah dari Majalengka. Nama saya Rosidah. Sama dong. Sama dong. Ada dedehnya? Enggak ada. Oh, enggak. Cuman Ros aja di depan. Ya. Oh, Ros. Ini mah tadi yang Mama sampaikan mengenai halal dan haram. Ada teman saya mah dia itu sakit. Kata si temennya lagi, udah penyakit itu diobatinya harus pakai makan ikan biawak, makan daging biawak, maka minum darah ular. Nah itu mah bagaimana batasan-batasannya dari pandangan Mama. Ya. Terus saya lihat mah di medsos ada seorang ibu yang berteriak-teriak, saya minta narkoba buat pengobatan anak saya. Sementara kita lihat kan di sisi lain bahwa itu seperti itu mah ya yang diharamkan. Ya. Nah ini saya mau bertanya ke Mama, ya. Bagaimana batasan-batasan menurut Mama? Rosidah. Ini acara dari Rosidah ke Dede Rosidah. Jadi sampai manakah batasan ini dan itu? Kan cuman ini dan itu, nggak jauh-jauh. Ya. Bu, yang namanya kita umat Islam, Rasul mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam aturan agama Islam yang halal jelas, yang haram jelas. Silahkan makan yang halal tadi. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 168. Bolehkan makan yang haram? Yang namanya haram wajib dihindari apapun alasannya.
Ibu Rosidah nanya. Saya punya tetangga, sakitnya parah. Ada orang yang ngajarin make daging biawak, boleh enggak? Obat yang lain masih banyak, daun-daunan. Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua. Obat itu biasanya pengobatan yang dekat mempan. Contoh, saya punya saudara, punya tetangga yang dokter. Saya berobat ke dokter yang tetangga yang akrab dengan saya, belum tentu sembuh. Orang yang ada di kampung mana berobat sama dia sembuh. Ya, ya. Saya berobat ke dokter yang sono baru sembuh. Setiap orang punya penyakit yang sama dengan obat yang sama, belum tentu semuanya sembuhnya sama. Karena penyakitnya berbeda, kekuatan tubuh orang pun berbeda. Boleh jadi obatnya belum cocok buat dia. Yang ini cocoknya obat A, yang ini obat B, yang ini obat C, tidak sama. Makanya saran saya tidak usah makan daging biawak. Yakinkan di hati pasti Allah turunkan obatnya. Saya berusaha, berdoa, kemudian mohon yang terbaik buat saya. Mungkin belum ketemu obat yang cocok buat saya. Jangan makan biawak. Emang haram mah? Karena amfibi. Dia bisa di darat, bisa di air. Itu haram. Kecuali emergensi. Contoh ya. Misalnya ada pesawat brok jatuh di tengah hutan. Perbekalan di pesawat nggak ada. Makanan juga nggak ada. Ternyata di tengah hutan cuma ada babi. Dia lapar banget. Dia makan babi boleh. Maaf. Bukan berarti menjadi halal. Tapi kenapa kita mempertahankan hidup itu hukumnya wajib. Makan sekedarnya. Asal tegak dia nggak sampai mati. Itu yang benar. Nah, kalau kita sudah makan baru tahu, wah ternyata haram. Tapi udah masuk gimana? Kewajiban kita manusia bertanya, berusaha. Malu bertanya, sesat. Di jalan. Nanya heula, tong ada har heula. Salah. Makanya orang yang beriman bagaimana? Kita lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang aku berikan kepada kalian. Habis makan, menikmati makanan, bersyukur kepada Allah. Ketika ibadah, jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Itu yang benar. Sebelum makan, nanya, itu orang beriman. Lapar, kacida, langsung makan. Jangan ngebantah, artinya bukan orang beriman. Siap, Ma. Oke. Gitu, Bu Rosidah. Terima kasih, Ma. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ke teman saya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang kalau soal makanan itu harus hati-hati. Selain halal juga harus thayyib ya, Ma. Ya. Karena itu menentukan kualitas hidup kita. Apalagi kita buat anak-anak ya. Jadi Pan,